Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Wila Novitasari yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Saya akan menyajikan berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah breaking news selengkapnya. Baiklah, pada pertemuan ke-12 kali ini kami sekelas mengadakan presentasi proposal karya jurnalistik investigasi dan di mana setiap kelompok itu memiliki judul yang berbeda-beda. Pada kelompok 1 proposalnya yang berjudul Tingginya Pengangguran di Banten, sedangkan pada kelompok 2 proposalnya berjudul Realitas Kehidupan Pengemis atau Penyebab Banyaknya Pengemis di Banten Lama. Dan pada kelompok 3 proposalnya berjudul Isu Vihara Avalokitesvara Banten. Dan pada kelompok 4 atau kelompok terakhir proposalnya berjudul Maraknya Pungli di Kawasan Banten Lama. Dan kali ini saya akan membahas proposal kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 2 yang berjudul Realitas Kehidupan Pengemis atau Penyebab Banyaknya Pengemis di Banten Lama. Realitas merupakan bagian penting dari diri manusia. Realitas menjadi titik tolak dan acuan dasar yang menentukan sekaligus menggerakkan kreativitas bagi lahirnya konsep-konsep pemikiran dari pemikir manusia. Manusia juga dipandang jauh ke dalam eksistensinya merupakan cerminan dari realitas. Sampai saat ini Indonesia masih tergolong negara yang sedang maju dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa banyak masalah sosial yang ada sampai saat ini, pengemis adalah masalah yang perlu diperhatikan lebih dari pemerintah. Faktor-faktor penyebab munculnya pengemis. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kegiatan mengemis adalah sebagai berikut. 1. Merantau dengan modal nekat. Biasanya setelah sampai di kota, seseorang hanya modal nekat untuk bertahan hidup di kota dengan kemampuan seadanya dan tidak ada jaminan tempat tinggal, membuatnya putus asa kemudian tidak tahu mau berbuat apa. Alhasil salah satu jalan keluarnya adalah meminta-minta. Yang kedua, malas berusaha. Yang ketiga, cacat fisik. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, tidak adanya lapangan pekerjaan. Yang keenam, tradisi yang turun-temurun. Yang ketujuh, lebih baik mengemis daripada menganggur. Yang kedelapan, menganggap mencari uang itu gampang. Yang kesembilan, sudah tidak berdaya. Dampak adanya pengemis. Dampak dengan adanya pengemis yang berada di tempat-tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat. Di antaranya, 1. Masalah lingkungan atau tata ruang. 2. Masalah kependudukan. 3. Masalah keamanan dan ketertiban. 4. Masalah kriminal. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk dapat memperjelas arah penelitian ini, maka proposal ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, karakteristik, dan konteks suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Metode ini cenderung bersifat deskriptif, mendalam, dan lebih fokus pada interpretasi data daripada pengukuran kuantitatif. Penelitian kualitatif sering menggunakan observasi, wawancara, dan analisis teks untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian investigasi kali ini yaitu penyebab banyaknya pengemis di Banten Lama. Karena banyak sekali para penjara yang merasa risih pada saat ingin berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berlokasi di wilayah Banten Lama. Maka dibuatlah penelitian investigasi ini agar dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mereka itu mengemis di kawasan tersebut. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian investigasi kali ini yaitu berlokasi di Wisata Ziarah Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Selanjutnya ada sumber data. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Materi selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 1. Teknik observasi, 2. Teknik wawancara, dan yang ketiga teknik dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian.
melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan dijadikannya sebagai temuan untuk orang lain mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikannya. Baiklah, sekian pembahasan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Wila Novita Sari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.